Oke, saya bersama Umbu itu bertahun-tahun di Bali Pos, bekerja bersama. Kebetulan waktu itu Bali Pos Minggu dikelola oleh saya, Profesor Dharma Putra dan Umbu di sana. Jadi hampir setiap minggu sekian hari kami ketemu, dan terlalu banyak kenangan yang tidak mungkin bisa kami lupakan. Saya masih tetap teringat bagaimana saya tidak diajak ngomong dalam sebulan. Habis itu tiba-tiba dia bawa rokok di Samsu 20 dus, bilang, ini Bas, tanpa menoleh, tanpa apa, oh saya paham dia udah baik, dan seterusnya. Tiba-tiba saja Sabtu tanggal 3 ya, Sabtu tanggal 3 April lalu, GM WA saya, dia bilang, GM selalu manggil saya Mas, padahal orang Bali dipanggil Mas. Mas Abbas, Pak Umbu sakit, titik. Saya ingat betul isi WA-nya, Pak Umbu sakit, titik, serius, titik. Saya bilang, oke, saya kontak saya kontak Dwi, karena saya tahu yang banyak berhubungan dengan Umbu, yang tahu keseharian Umbu waktu itu Dwi. CGM bilang, kemudian jawab saya, ini informasi langsung dari Dwi. Saya telepon Dwi bilang, ya sudah sekian hari tidak makan. Saya kebetulan bersama seorang teman dari Singaraja, saya langsung carikan dia hotel. Kamu tinggal di sini, saya tinggal. Saya ketemu Umbu dan saya sampai di Lembah Pujian sekitar jam 3 atau 4 sore. Saya di sana bertemu dengan Dwi, dengan Gumas Rustita Dewi, dengan Rosita, pemimpin Gumas, dan anak buahnya Dwi. Saya bertanya ada apa, nggak makan saya. Sampai kemudian saya, wih, kamu naik ke Pak Umbu, bilang Pak Umbu, Abbas datang, kita makan bareng di Natrabuyo, karena saya tahu salah satu makanan kesukaannya adalah masakan Padang. Ayolah kita makan ke sana. Terus kita ada jawaban, dan Dwi bilang, makanan sejak hari Kamis tidak disentuh sama sekali. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu itu sama sekali makanan tidak disentuh. Saya berpikir tidak ada pikiran lain selain membawa Umbu harus ke rumah sakit. Saya bilang sama Dwi nggak tahu gimana caranya kita harus bawa ke rumah sakit. Problem terbesar dibawa ke rumah sakit mana? Dengan pikiran jangan sampai di-COVID-kan. Kami waktu itu tidak mau Pak Umbu kita bawa ke rumah sakit, sampai di rumah sakit di-COVID-kan. Kemudian muncullah berbagai alternatif, dan Gumas bilang jangan dipindahkan dulu sebelum jam 6. Oke. Jam 6 akhirnya saya dan Dwi waktu itu putuskan kita bawa ke Bali Mandara. Pertimbangannya karena Bali Mandara ada di bawah Provinsi Bali, dan kita bisa minta bantuan dengan terus saja minta bantuan kepada Mbok Putri, Ibu Putri Koster. Dan sore itu juga saya WA Bu Putri, saya baru kali itu manggil Ibu.
Ibu Putri, kami akan membawa Pak Umbu ke rumah sakit. Mohon bantuannya dan terima kasih. Akhirnya kami minta ambulans ke dari Mandara, tapi di sana tidak disediakan ambulans. Kami disarankan untuk mencari ambulans ke BPBD. Kami telepon BPBD, datang ambulans, dan problem sekarang adalah bagaimana mengajak Pak Umbu ke rumah sakit. Sulit setengah mati, Pak Umbu menolak. Pak Umbu menolak untuk dibawa ke rumah sakit. Akhirnya jujur saya bilang Umbu Dwi punya pikiran yang luar biasa. Dia bilang, saya bohongin aja ya Pak ya. Ya gimana caranya, yang penting Umbu bisa kita bawa ke rumah sakit. Akhirnya Dwi naik, dia bilang, Pak Umbu, kita pindah kamar bawah aja deh. Kita pindah kamar bawah, baru saja dibersihkan rupanya. Terus si Umbu bilang, soalnya ini teman-teman si Pak Abbas itu udah ada di bawah. Sambil teriak dari atas dia, Dwi, Pak Abbas, ya gitu, biar Umbu dengar bahwa memang benar ada saya, ada Gun dan lain sebagainya. Akhirnya Umbu setuju dibawa ke kamar bawah, maka petugas ambulans naik membawa tandu dan membawa Umbu turun. Ya Tuhan, teman-teman, itulah saat ketika saya menangis melihat Umbu begitu terkulai, mengangkat kepala pun tidak mampu. Dia hanya pakai sarung dan sangat kurus, luar biasa. Dan saya bersama dengan itu, Umbu masih terus mengigau, antarkan saya, antarkan saya, antarkan saya. Saya tidak tahu diantarkan kemana. Akhirnya dimasukkan ambulans, diantar oleh para tugas itu. Tadinya Dwi tidak akan ikut di ambulans, akan bersama saya di mobil saya, sama-sama ke rumah sakit. Tapi kemudian tangannya Dwi dipegang tulis oleh Pak Umbu, tidak boleh, dia harus ikut di ambulans. Kami berangkat, dan menurut cerita Dwi, terjadilah sandiwara di ambulans itu karena Pak Umbu sangat terganggu dengan suara sirine. Suara sirine yang meraung-raung. Akhirnya mereka bikin sandiwara dengan supir. Nggak pak, ini ada kita disalip oleh ambulans ini, makanya suaranya meraung-raung. Tapi dia teriak-teriak, matikan. Terus sampailah di rumah sakit, kemudian di IGD yang luar biasa, dan berterima kasih sekali. Sampai di sana tidak banyak pertanyaan, tidak banyak tetek bengek macam-macam. Umbu dimasukkan ke ruang IGD tanpa apa-apa. Inilah saya pikir kerjanya Mbak Putri sudah bekerja. Dia waktu itu sudah jawab doa saya, baik Pak Abbas, terima kasih. Saya sudah atensi, saya sudah minta kepada Bapak Dinas Kesehatan untuk memberi atensi. Begitu masuk rumah sakit, masuk IGD, sampai keesokan harinya sekitar jam 10 dipindah ke ICU. Berbagai kerewelan di ICU, sampai kemudian minggu malam itulah kami bertiga, saya, Dwi dan Mira teman kita, Mira Antigon, dipanggil ke atas oleh dokter, dibilang Pak Umbu
parah. Saya tanya kemungkinan sembuhnya seperti apa, dia bilang tipis. Berapa persen, tidak berani menyatakan berapa persen. Dan dia mengatakan ginjalnya sudah rusak, besok harus. Itulah saatnya saya teriak dan hampir limbung. Untung itu ada orangnya, untung ada Mira yang kemudian pegang saya sehingga saya tidak jatuh di atas. Luar biasa, fonis yang luar biasa itu. Dalam pikiran saya selesai sudah, episode selesai sudah, udah nggak ada pikiran lain. Luar biasa, kami tinggal berdoa.